Demikian tadi proses perhitungan untuk klasterisasi dengan menggunakan pendekatan K-mean. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat hasil akhir dari klasterisasi ini dengan menggunakan pendekatan notasi grafis. Oke, jadi kita akan coba petakan tabel asalnya, kemudian kita lihat kira-kira proses klasternya itu akan seperti apa. Oke, untuk mudahnya saya akan coba untuk menggambarkan dengan menggunakan grafik scatter. Oke. Oke, kemudian kita pilih datanya. Data ringnya adalah ini semuanya. Mungkin sampai dengan kabupatennya juga. Oke. Kemudian sumbu X-nya kita tentukan, yakni luas lahan. Sumbu Y-nya produksi, sehingga titiknya adalah representasi dari masing-masing kabupaten. Oke, ini tidak perlu. Oke. Nah, kita dapatkan kurang lebih polanya seperti ini. Ini kita besarkan saja. Oke, untuk memudahkan kita membandingkan dengan tabel. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat, titik yang terjauh ini adalah titik dengan luas lahan 162.000 dan produksi 964. Ini adalah milik dari Jember. Jadi posisi Jember ada di sini, lahannya paling luas, produksinya paling tinggi, kemudian diikuti oleh 113 Banyuwangi, kemudian lanjut lagi ada 72 ini Lumajang, dan seterusnya. Dan yang paling kecil bisa kita lihat ini adalah Trenggalek. Oke, nah berdasarkan gambaran ini, atau mungkin untuk lebih detailnya, kita coba untuk memetakan hasil dari klasterisasi pada iterasi yang pertama. Oke, iterasi yang pertama. Nah, ini iterasi yang pertama. Kita lihat Ponorogo, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Itu kalau kita lihat tadi sebenarnya ya ini 65 ini adalah miliknya. Oh, ini Malang. Kemudian ini adalah 66 itu Ponorogo, Malang, Ponorogo, dan ini adalah Lumajang. Jadi Ponorogo, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi masuk dalam klaster 1. Jadi bisa kita gambarkan, kita gunakan kurva bebas ini. Oke. Nah, ini adalah klaster 1. Oke. Mungkin kita warnai. Oke. Kita buat sedikit transparan. Oh, maaf filmnya. Oke. Ini klaster yang ke-1. Kemudian klaster yang kedua, oh ya, Trenggalek. Trenggalek memiliki luas lahan 31.000 dengan produksi 182. Jadi bisa dipastikan bahwa ini adalah Trenggalek, klaster yang kedua. Oke, kita berikan warna sedikit berbeda. Oke, dan yang terakhir, klaster yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini adalah klaster dari klaster yang ketiga. Nah, oke, untuk shape fill-nya kita transparankan. Oh, supaya agak berbeda, warnanya kita ganti. Nah, demikian kondisi klaster yang kebentuk secara visual. Jadi ada 3 klaster. Polanya kalau kita lihat dari jarak memang masuk akal. Masing-masing klaster memang cukup berdekatan. Oke. Nah, mungkin ini yang nanti akan menjadi bukan konflik, tapi ini yang memungkinkan nanti apakah 3 titik ini akan bergabung menjadi klaster yang ketiga, atau 2 titik ini akan yang gabung ke klaster yang ke-1. Nanti kita lihat di hasil akhirnya. Baik, selanjutnya kita analisa hasil iterasi yang kedua. Oke, kita lihat pada 3 klaster ini. Klaster yang pertama menyisakan 3 member, yakni Jember, Banyuwangi, dan Malang. Jember, Banyuwangi, dan Malang. Oke. Oke, berarti ini Lumajang dan Ponorogo beralih ke klaster 3. Sehingga jika kita gambarkan, kurang lebih peta membership-nya akan berubah seperti ini. Oke. Ini membership untuk klaster yang ke-1. Beri warna yang berbeda. Selanjutnya membership untuk klaster yang kedua, Trenggalek, tidak ada perubahan. Oke. Dan yang terakhir, klaster yang ketiga, klaster dengan member paling banyak. Oke, jadi sisanya adalah klaster yang kedua. Oke, jadi inilah perbedaan peta klaster dari iterasi yang ke-1 dan yang kedua. Kemudian peta berikutnya, klaster yang ketiga, ternyata juga berubah kembali. Mungkin dengan cara yang sama bisa digambar ulang, tetapi tentunya klaster yang ke-1 kehilangan Malang. Kabupaten Malang untuk iterasi berikutnya masuk ke klaster yang ketiga. Klaster kedua still tidak ada perubahan, dan nanti pada bagian terakhir kita mendapati bentuk yang kurang lebih seperti ini. Jadi ini tinggal kita copy. Grafiknya tinggal kita copy. Oops. Oke. Dan tinggal kita terjemahkan gambaran klasternya.
Untuk klaster yang pertama, Jember Banyuwangi. Klaster yang kedua, Trenggalek. Oke. Dan klaster yang terakhir, klaster yang ketiga, yang mendominasi jumlah member dari keseluruhan dataset. Oke. Ini bisa kita perbaiki tampilannya sehingga lebih informatif. Oke. Ya, demikianlah analisis yang kita lakukan mengacu pada visualisasi klaster yang terbentuk. Nah, ini merupakan modal bagi pengguna untuk mengambil keputusan, menarik kesimpulan, kira-kira apa yang melatar belakangi beberapa wilayah ini di klaster 3 ini berada dalam satu golongan klaster, dan apa yang melatar belakangi kenapa dua member ini ada dalam satu klaster. Ya, tentunya kajian-kajian yang terkait dengan kondisi tanah, kondisi bibit, kultur dari penduduk di wilayah masing-masing kabupaten, kontur dari wilayahnya secara geografis, mungkin itu bisa menjadi alasan dan bisa memberikan jawaban mengapa terbentuk klaster-klaster seperti ini. Oke, ya, itu mungkin sedikit simulasi dari latihan penerapan K-means untuk proses klasterisasi. Ya, selanjutnya kita akan ke topik berikutnya, masih menggunakan fungsi klasterisasi, tetapi menggunakan algoritma yang berbeda.